Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak ruminansia dimanapun Anda berada. Kesempatan kali ini saya akan mengulas apa yang dimaksud dengan fermentasi kering, apa keuntungan kita membuat pakan fermentasi kering. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dahulu, ketik logo loncengnya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel Pulung Biru. Saya mulai masuk pulung itu tahun 2000 lah. Kemudian ternak mulai tahun 2000 itu sudah mulai ternak, tapi untuk pakan olahan itu sekitar 2003-2004 mulai. Hingga sekarang tidak pernah berhenti. Oh, iya. Terus dari keuntungan fermentasi kering itu sendiri gimana itu, Mas? Pada dasarnya kalau fermentasi kering itu kan sebenarnya kan berawal dari permasalahan dari pakan fermentasi yang biasanya yang kita aplikasikan itu, yang kita campur semuanya itu, kadang-kadang itu akan menimbulkan uap yang tinggi, asamnya itu tinggi. Dan kemudian dari penerimaan ternak atau palatabilitasnya itu bisa menurun untuk jangka waktu yang lama, penyimpanan dalam jangka waktu yang lama. Dan akhirnya saya dengan teman-teman peternak yang lain yaitu mencoba untuk mengatasi masalah tersebut, dan ternyata ketemunya ini soal fermentasi kering ini. Sebenarnya kalau fermentasi kering itu sebenarnya hampir sama dengan silase ya. Hampir sama dengan silase, cuma kita menyimpan bahan kering dan bahan basah itu secara bersama-sama sehingga tingkat kekeringannya itu ideal untuk bisa disimpan dengan stabil gitu, intinya. Nanti kita lihatlah supaya lebih mudahnya bahan bakunya itu apa saja. Oke, ya siap. Terus begini, Mas, itu kalau fermentasi kering itu sendiri ya, rata-rata dari teman-teman yang tanya itu kalau buat indukan kambing betina itu sendiri kan sebenarnya gimana tuh, Mas, untuk jangka panjangnya, untuk air minum, untuk air susunya itu gimana kalau dikasihkan untuk fermentasi kering? Iya, ini salah satunya kita pakai fermentasi kering ini yaitu untuk menghilangkan permasalahan atau kendala-kendala terutama untuk breeding sebenarnya, untuk breeding, untuk pembibitan. Meskipun untuk penggemukan sekalipun juga bisa malah lebih efektif model-model yang kering ini kalau pengalaman kita. Nah, kalau untuk penggemukan, breeding dan fattening bahan baku sama. Cuma nanti ada sedikit sekali perbedaannya, nanti kita jelaskan sambil prosesnya gimana nanti bisa Allah seperti itu. Hampir sama sebenarnya, hampir sama. Terus gini, Mas, kalau katakanlah dari semua bahan hijauan yang sudah dikeringkan itu bisa bertahan sampai berapa bulan, berapa tahun itu, Mas? Kalau disimpan anaerob, kalau disimpan anaerob di wadah-wadah gini dengan jaminan kedap udaranya itu jaminan full, itu bisa sampai bertahun-tahun. Tapi kita tidak merekomendasikan untuk disimpan bertahun-tahun. Paling nanti kalau kebiasaan kita maksimal 21 hari itu harus habis lah. Harus habis. Kita kan jangka 21 hari itu kan sudah bisa untuk mengolah lagi. Cukup lah 21 hari itu harus, kalau bisa harus habis. Sudah bisa dikontinue untuk, Mas? Bisa. Terus gini, kalau untuk penggemukan domba maupun kambing, kalau dikasih yang basah dengan dikasih yang fermentasi kering, itu seperti apa, Mas, perbedaannya? Dari segi pertumbuhannya mungkin, dari segi minusnya atau apa gitu? Plus dan minus. Plus dan minusnya. Kalau dulu kita sempat fermentasi basah, intinya kalau fermentasi basah yang dulu yang kita aplikasikan dulu itu kan bahan kering, kita kasih air tetes plus probiotik lah, probiotik cair apa yang kering. Intinya kita campur semuanya,
pakan penguat, serat kasar, kemudian obat mineral, vitamin itu kita campur semuanya. Itu yang dulu seperti itu dengan tingkat kebasahan tertentu. Bahkan kadang-kadang untuk aplikasi-aplikasi teman-teman itu terlalu basah. Terlalu berlebih, terlalu basah. Nah, itu nanti di saat awal-awal pakan itu jadi, itu palatabilitas bagus pasti. Bagus ya. Bagus. Terus endingnya untuk kedepannya lagi mungkin. Nah, nanti kalau itu semakin asam karena terlalu basah, akan semakin asam nanti kambing atau ternak kita, ya palatabilitas dari pakan itu menurun. Parahnya nanti kalau kita tidak peka dengan ternak kita, itu ternak itu sebenarnya sudah tidak mau makan, tapi tidak dikasih pakan yang lain, ya dia makan karena lapar saja, berhenti belum kenyang. Jadi nanti performanya tidak akan seperti yang kita harapkan, malah bisa-bisa menurun, kematian juga bisa. Sering teman-teman peternak itu mengalami seperti kematian. Intinya kalau yang pertama itu ketika bulu itu sudah tidak sudah kusam, itu sudah mulai, berarti sebenarnya itu pakannya sudah jelek. Sudah jelek. Oke, teman-teman, nanti kita praktekkan langsung bagaimana cara pembuatannya. Ini untuk jenis breeding sama penggemukan masuk ini, Mas ya? Masuk insya Allah. Nah, bahan-bahannya nanti seperti apa, ikuti terus videonya, jangan di skip agar teman-teman paham dan tahu. Saksikan terus. Oke, teman-teman peternak, kita coba untuk sharing tentang pakan fermentasi kering atau silase lah sebenarnya. Kalau di peternakan kan pakan itu sebenarnya kan dibagi dua secara umum gitu saja, antara serat kasar dan pakan penguat atau konsentrat. Nah, ini untuk sesi ini kita membahas tentang pakan utama dulu atau serat kasar. Karena kenapa ini penting? Karena ya inilah yang nanti akan paling banyak kita usahakan, karena ini kebutuhan yang paling banyak untuk pakan ternak kita, serat kasar. Kalau di sini teman-teman peternak di sini pakan serat kasar itu kita ada dua jenis. Ini kering, pakan kering, pakan yang benar-benar kering. Ini bahannya ini berbagai macam bahan kering, mulai dari jerami padi, kemudian tebon jagung, terus titen, kulit kacang, terus yang paling penting ini yang perlu diusahakan supaya pakan kita itu lebih murah, kemudian juga lebih komplit. Ini di sekitar kita harus kita manfaatkan. Ini seperti ini resek-resek atau daun-daun kering yang jatuh-jatuh, ya kita sapu. Ini apa saja ini, ada matoa, ada gemilina, daun jati, mauni. Nanti ini kita kumpulkan, itu nanti kita hancurkan, kita campur berbagai macam, itu nanti jadinya seperti itu. Apa saja yang ada di sekitar kita, coba kita untuk manfaatkan itu, nanti jadinya seperti ini. Apa saja, semakin banyak bahan semakin baik. Seumpama di sekitar kita itu ada hijauan yang melimpah, ketika musim kemarau seperti ini bisa dibikin kering saja. Contohnya seperti ini. Agak sini Mas Agus, kita ke sini. Di sini ada gemilina, itu banyak sekali di sini. Pohon gemilina itu ada sekitar 100 pohon. Nah, ini kita potong ketika masih hijau, kemudian kita berdirikan gitu aja. Nanti ini tinggal kita ambil kayunya, sudah rontok semuanya. Oh, itu sudah. Nah, ini untuk keringan bisa nanti. Untuk apa saja, ndak gemilina, kelengkeng juga bisa, rambutan juga bisa, apapun yang kita potong untuk mengurangi kerimbunannya itu bisa kita manfaatkan semuanya. Daun-daun pisang yang sudah jadi, yang sudah coklat itu, klaras, kalau di sini itu bisa kita pakai, itu juga ada klaras. Nah,
Intinya kita siapkan keringan itu sebanyak-banyaknya. Nah, ini untuk bagian yang pertama, ini keringan. Ini apa saja, limbah-limbah pertanian apapun, beli juga bisa, kita campur dengan yang tidak beli, sehingga apa itu tingkat ekonomisnya itu bisa kita capai. Gitu. Yang kedua, bahan basah. Bahan basah itu ya hijauan makan ternak lah, seperti ini hijauan makan ternak ini Mas Agus. Ini kita cacah kasar, kita pakai manual bisa, kita pakai mesin yang di situ juga bisa. Ini bahannya juga macam-macam. Semakin lengkap bahan semakin bagus. Ini di sini ini yang belum cacah. Ini ada indigo vera, lemtoro, kemudian mauni, ya mauni, king grass. Ini king grass. Terus ketela karet atau ketela tahun lah, sclericidi. Terus ini apa ini? Bunga sepatu. Semuanya lah. Terus ini kaliandra, rumput odot. Terus king grass, ini king grass. Semuanya apa aja. Mauni juga bisa, apapun lah yang hijauan basah itu kita masukkan saja. Daun apa itu? Pisang itu juga bisa. Masukkan saja, pokoknya selengkap mungkin, semakin lengkap semakin bagus. Kita cacah, kita campur aja seperti ini. Nah, ini bahan basahnya. Nah, nanti ini kita campur antara basah dan kering sekitar 50% lah. Oke. Nanti ada bahan-bahan kering lain yang kalau teman-teman bisa mengumpulkan kayak ini jungle. Ini kita seleb bisa. Nanti untuk bahan kering dicampurkan ke situ, itu juga ada jungle-nya sudah di sini. Di sak-sak ini sebenarnya lengkap ini, jungle juga ada. Terus kemudian kayak ini. Ini kalau di sini namanya apa ya? Gesung. Selepan jagung itu. Manfaatkan aja pokoknya. Bahan-bahan kering itu kumpulkan saja. Itu nanti penting untuk proses pakan kita, nanti penting bahan-bahan kering itu. Usahakan kita kumpulkan bahan-bahan kering yang sebanyak-banyaknya dari bahan apa saja. Nah, tujuannya kenapa kita seperti itu? Nah, kalau kita bisa mengumpulkan itu, sebenarnya panen pakan itu kita bisa sepanjang tahun. Kalau musim kering kita panen bahan kering, kalau musim hujan kita bisa panen bahan basah hijauan. Nah, nanti kita campur. Harapan kita itu nanti ketika sudah tercampur itu tingkat kebasahannya itu pas, minimal lah, tingkat kebasahannya minimal. Daripada kita harus menjemur hijauan itu sampai tingkat kelayuan tertentu, kita campur saja. Kita praktisnya seperti itu. Prakteknya kita selama ini seperti itu. Oke, nanti kita campurkan antara bahan kering dan bahan basah dan kita langsung masukkan ke mesin giling sekalian. Oke teman-teman peternak, kita campurkan ini antara yang basah dan yang kering tadi, bahan kering. Bahan basahnya ya sudah yang saya sebutkan tadi, dan kering ini juga sekitar 50% lah. Itu gesungnya bisa dicampur itu kalau ada gesung. Kita campur serata mungkin. Nanti kita akan giling untuk ukuran sarangan 5 mili lah, supaya lebih halus, karena ini kita rencananya untuk penggemukan, untuk fattening. Kenapa kalau fattening menurut saya lebih halus, lebih bagus, karena kalau fattening kita nanti kan kita akan campur pakan penguat konsentrat. Nah, kalau konsentratnya itu dalam bentuk mash atau tepung, itu serat kasarnya semakin halus akan semakin bagus.
karena dia nanti hewan itu nggak bisa milih-milih, semakin apa itu semakin halus semakin bagus. Perlu kita cek untuk kebasahannya, usahakan lebih baik terlalu kering daripada terlalu basah. Nah, kalau dirasa terlalu basah, kita campur bahan-bahan yang kering. Ini bahan-bahan yang kering tadi kita campurkan di sini, sehingga nanti tingkat kekeringannya pas. Ini hasilnya, kita buat yang apa itu lembut, yang lebih lembut, karena rencananya untuk apa itu penggemukan, supaya nanti kita campur konsentrat yang dalam bentuk mes atau bubuk itu kita bisa apa itu seragam ukurannya, sehingga nanti hewan kita tuh makan ya semuanya nanti termakan semuanya. Nah, kalau untuk pembibitan kita sarankan yang kering tadi kita haluskan dulu, kita seleb yang halus, kemudian nanti dicampur kita campur seperti itu, tapi di seleb dengan apa itu dihancurkan dengan sarangan yang lebih besar. Ini yang lebih besar atau yang lebih besar lagi tidak masalah. Gunanya supaya nanti ketika dia makan itu tetap mengunyah, jadi air liur itu tetap apa itu terproduksi, sehingga nanti dia juga bisa tertelan di rumennya nanti supaya tidak bermasalah. Kalau penggemukan, pengalaman kita yang cocok seperti ini. Ini habisnya cepat, kemudian hampir 99% termakan habis. Kadang-kadang sampai 100% itu termakan habis tanpa sisa. Jadi efisiensi pakan kita bisa kita capai dengan tingkat kelembutan yang seperti ini untuk penggemukan. Kalau untuk pembibitan seperti tadi, usahakan yang kering tadi kita hancurkan halus dulu, kemudian kita campur seperti tadi, terus kita hancurkan dengan sarangan yang lebih besar. Tujuannya apa? Kalau penggemukan halus ini kan karena sentrat itu kan butuhnya kan minimal harus, kalau menurut saya itu harus 30%, kadang bahkan sampai 70% komposisi pakan itu konsentrat, sehingga untuk semuanya halus itu penting. Tapi kalau untuk pembibitan nanti yang akan lebih banyak itu yang hijauan itu, kalau dalam dihancurkan dengan yang besar ini sama-sama lancarnya, kalau hijauannya lebih banyak. Sing penting nanti dalam keadaan layu lah, itu dalam keadaan layu, karena konsentrat untuk pembibitan kan harus kita takar ya, karena jangkanya waktu panjang, kita harus kita takar, sehingga nanti kalau konsentratnya termakan, serat kasarnya yang dari kering itu juga ikut termakan. Kalau yang hijauan itu rata-rata pasti dimakan. Kita langsung simpan saja ketika kekeringannya sudah pas. Nah, biasanya kalau kita menghancurkan ini, kita siapkan yang kering tadi di sini. Kita cek, seumpama tingkat kebasahannya masih tinggi, kita tambahi aja lewat sini keringnya itu, sehingga nanti tercampur, tingkat kekeringannya pas. Ukurannya, kalau menurut saya yang paling gampang, pakan ini lebih baik terlalu kering daripada terlalu basah.
Jadi lebih baik terlalu kering daripada terlalu basah. Duh, ini kok kelihatan kering, nggak apa-apa, daripada nanti kita simpan itu terlalu basah, mendingan terlalu kering. Kita simpan saja, nggak usah dikasih apa-apa, kita simpan saja, langsung kita masukkan. Pakai tong ini juga bisa, pakai seperti ini. Kalau di sini kita untuk pakan yang siap saji, siap apa itu, yang nanti akan dikasihkan, itu kita pilih yang seperti ini. Tujuannya apa? Nanti ketika diambil itu masih tidak ada rongga udaranya. Masukkan saja, padatkan sepadat mungkin. Ini ada plastiknya, lapisan plastiknya. Jadi sak ukuran 60 cm itu kita beli plastik yang 60 cm, yang meteran itu kita potongi sendiri seukuran sak. Nanti untuk lapisan ini. Kalau hasilnya seperti ini, plastik ini awet, bisa dipakai 10 kali bisa awet. Kalau yang kasar masih ada apa itu, yang kemungkinan untuk menusuk ini ya pakai tong, otomatis seperti itu. Kalau yang seperti ini saya sarankan untuk pakai ini, sehingga nanti kita ambil itu bisa kita kayak ini. Kita kalau ambil ini yang hasil yang kemarin, sama kita ambil, kita gini aja, nggak usah diikat, nggak usah, balik aja gini. Tiap hari kan kita ambil, nanti kita kasihkan ke ternak. Nah, itu untuk sementara. Untuk ini untuk pakan penggemukan. Nah, untuk aplikasi nanti ini kita ambil sesuai ukuran, tergantung besarnya kambing dan tergantung penerimaannya. Biasanya kalau baru kita melatih 1-2 hari pasti sudah bisa menerima lah pakan ini. Kita ambil, terus kemudian kita tambah konsentrat yang kita pakai. Nah, saya menyarankan kalau di sini biasanya tidak pernah kita campur antara ini dengan konsentrat, itu langsung campur, tidak pernah. Jadi kita ambil, kemudian kita campur konsentrat, kita aduk, kita kasihkan. Tujuannya supaya kita bisa mengontrol pemakaian konsentrat. Kalau awal yang penting kita kenalkan dulu konsentrat, minimal 30% lah. Nanti kalau sudah mau keluar, semakin besar, semakin mendekati hari rencana kita jual, kita perbanyak konsentratnya sampai sekitar 50 sampai bisa 70% konsentrat. Nanti terbalik anunya, apa itu, komposisinya, supaya cepat. Itu. Terus kemudian ada yang tanya, seumpama kita ruwepot kemudian kita campur sekalian, bisa apa enggak konsentrat dengan ini? Sebenarnya bisa. Campur saja ini tadi yang sudah kita slab, kita campur konsentrat sesuai dengan komposisi kita yang kita inginkan. Kalau penggemukan, saran saya tidak kurang dari 30%. Konsentrat itu harus 30% minimal. Bisa lebih sampai 40, 50, 60, 70, tergantung kecepatan kita pengennya panen itu seberapa. Semakin besar konsentrat, komposisinya berarti semakin cepat, semakin bagus. Itu bisa kita aplikasikan sekalian, kita campur sekalian, tapi jangan terlalu lama habisnya. Usahakan seminggu habis. Kita bikin lagi, campur lagi, seminggu habis. Jangan terlalu lama. Konsentrat kalau dimasukkan ke sini. Yang saya sarankan yaitu ini simpan aja seperti ini, nanti kita campur. Nah, nanti insya Allah dengan seperti itu, palatabilitas pakan ini akan stabil, penerimaan hewan itu akan stabil. Tidak ada kemudian hari ini suka, kemudian seminggu yang akan datang tuh nggak suka. Itu satu. Kemudian penyakit-penyakit yang biasanya muncul ketika pakan-pakan fermentasi yang basah, kayak mata yang sakit, itu tidak pernah di sini.
pernah, karena memang sebenarnya ini tidak uapnya tidak terlalu kuat, tidak ada campuran tetes juga tidak ada, terus probiotik juga tidak ada. Sebenarnya kalau mau nyampur probiotik bisa saja, cari saja probiotik yang kering, jangan sampai ditambah tingkat kebasahannya. Campur saja yang probiotik yang kering, yang bubuk, yang serbuk, yang mes, bisa campur. Terus kemudian untuk pakan-pakan tambahan seperti mineral, kalau di sini kita pakai apa itu, konsentrat yang pabrikan, ya asumsi kita di situ sudah lengkap. Ya, asumsi kita di situ sudah lengkap. Jadi di sini tidak ada penambahan pakan tambahan yang biasanya direkomendasikan ketika membuat pakan olahan. Kita nunut di konsentratnya tadi. Ya asumsi kita kan kalau sentrat pabrikan kan sudah lengkap, situ sudah ada, kita pakai itu saja. Dan selama ini ternyata cukup lah, kendala hampir tidak ada. Teman-teman peternak, ini sharing dari teman-teman peternak di sini. Mungkin kalau ada masukan yang berguna bagi kita juga menerima, karena ini apa itu, sharing siapa tahu bermanfaat bagi panjenengan semua para peternak yang bermodal kecil. Intinya kita saling berbagi nanti. Terus ini untuk pakan utama kita, untuk konsentrat, kemudian trik dan tip untuk apa itu, hewan masuk kandang, itu nanti akan kita sampaikan ya. Mungkin itu yang bisa kami sharing, sampaikan kepada teman-teman peternak. Ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.